Kau bersamaku di jalanku, cari bukti kebesaranmu, cari bukti kebesaranmu. Shalom. Terus semangat karena Yesus hidup. Bapak Ibu Saudara, kita ketemu lagi di edisi yang ke-7. Dan kita akan belajar tentang iman yang mengalahkan dunia. Haleluya. Saudara-saudara, saya percaya iman kita terus dibaharui dari hari ke hari. Dan hari ini kita akan lihat di 1 Yohanes pasal yang kelima, mulai 1. Dikatakan setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia, yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Bapak Ibu, kembali kepada sesi-sesi sebelumnya. Kalau kita belum dilahirkan kembali menjadi anak Allah, sekalipun kita beragama Kristen, Bapak Ibu, kita ada di luar. Sekalipun kita berdoa memanggil Dia Bapa, kita ada di luar. Masih ingat persyaratannya adalah membuka hati kita, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Kita mengakui Dia Kristus, Mesias, anak Allah yang hidup dalam kehidupan kita. Kita dilahirkan menjadi anak Allah. Kita diberi kuasa sebagai anak Allah. Haleluya. Dan orang yang lahir dari Allah akan mengasihi Dia, mengasihi Allah, dan juga mengasihi orang lain yang lahir dari Allah. Ini dikatakan dengan sangat jelas. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Jadi kalau ada pengajaran, kita tidak perlu melakukan perintah, semua karena kasih karunia. Saudara, perlu kita memikirkannya ulang. Memang dari semula tanpa kasih karunia Allah, tidak mungkin kita bisa menjadi anak Allah. Tidak mungkin diampuni dosa kita. 100% kita menjadi anak Allah karena kasih karunia Allah. Tidak ada campur tangan kita. Kita cuma terbuka hati kita, menerima Yesus dalam hati dan kehidupan kita. Dia menjadi Tuhan, penguasa tunggal dalam kehidupan kita. Sejak itu Dia memerintah atas hidup kita. Nah, dalam kasih karunia Allah inilah, dalam kuasa dan pimpinan Roh Kudus, kita melakukan perintah-perintah Allah, yaitu melakukan firman. Jadi memang firman tidak mungkin kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Tapi karena ada Roh Kudus di dalam kita, maka dalam kasih karunia itu kita melakukan firman. Kita bekerja keras, kita memberitakan firman, kita merenungkan firman siang dan malam. Kita memperkatakan firman yang hidup itu, sehingga perkataan-perkataan kita menjadi hidup, menguatkan orang lain, membuat orang lain juga menjadi mengenal Tuhan. Kita lanjut Bapak Ibu. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Ada yang bertanya kepada saya, Bapak Ibu, satu hari, Pak, menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh itu berat. Wow, ini pemikiran yang salah. Sebab Tuhan sendiri berkata bahwa perintah-perintah Tuhan tidak berat. Dan Tuhan juga berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sebabku yang kupasang itu enak dan bebannya ringan. Haleluya. Ringan, saudara. Bebannya ringan. Ketika kita sungguh-sungguh membiarkan Kristus yang hidup di dalam kita memerintah kita, mengambil alih seluruh kekuasaan kehidupan kita, sehingga kita menjadi hambanya. Kita menjadi alat di tangan Tuhan.
Kita bukan tuan rumah lagi, tapi Yesuslah tuan rumah di hidup kita. Sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Tuhan menjadi raja, menjadi penguasa tunggal. Dia memerintah kita. Dalam kasih karunia-Nya kita melakukan perintah-perintahnya. Dan perintah-perintah itu tidak berat, karena bukan aku, tapi Roh yang di dalam aku yang melakukannya dalam kasih karunia-Nya, sehingga kita mampu menjadi pelaku firman. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lanjutkan. Ya, perintah-perintah tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Kita sudah lahir dari Allah. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Kita bukan berasal dari dunia lagi. Allah lah yang menjadi Bapa kita. Surga mendukung kita 100%. Dia kirimkan malaikat-malaikatnya untuk mengawali kita. Mengawal kita. Kita dalam pengawalan kerajaan Allah. Wow, saudara, ini luar biasa. Banyak orang tidak sadar malaikat-malaikatnya mengawali kita. Dan lebih daripada itu, Roh Kudus ada di dalam kita lebih besar. Kalau Bapak Ibu mendengar banyak kesaksian hamba-hamba Tuhan yang mantan-mantan dukun, mantan suhu, mereka berusaha menyakiti orang percaya. Mereka selalu berkata mau santet, mau ini, mau itu. Selalu kesaksiannya ada terang di dalam kita. Jarak 1 meter sudah terpental. Mereka tidak bisa menyerang lagi. Kenapa? Karena Roh Kudus ada di dalam kita. Haleluya. Itulah iman. Kesadaran ini perlu dibangun. Saudara ucapkan firman ini. Saudara percayai di dalam hatimu dan mengaku di dalam mulutmu. Dan kita jalani hari-hari bersama dengan Roh Kudus. Haleluya. Ini luar biasa. Jadi perjalanan hidup kita tidak kita sendirian lagi, tapi Tuhan menyertai kita. Immanuel, Allah beserta kita. Kalau Dia beserta kita, siapa lawan kita? Tidak ada. Kesulitan sekarang ini, di masa-masa wabah yang melanda seluruh dunia, pandemi COVID-19, Bapak Ibu, kita butuh Tuhan, butuh Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa. Tanpa Tuhan menyertai kita tidak bisa. Semua kita mesti komunikasikan dengan Tuhan. Sebab itu yang ditebus. Saudara masih ingat ketika satu hari Adam berjalan-jalan dengan Tuhan, berbicara. Tuhan memberi perintah untuk memberi nama. Tuhan bilang makan ini semua, boleh kecuali yang ini. Mereka jalan-jalan setiap hari. Nah, hari ini kita juga sama. Tuhan yang sama, Dia yang berjanji menyertai kita. Maka kita akan mengalami kemenangan yang sama. Itu yang dipulihkan Tuhan. Orang Kristen tidak bisa hanya sekedar beragama. Semua dilakukan dengan kekuatan sendiri. Nah, bisa. Semua dilakukan dengan kasih karunia. Saudara memimpin pujian, saudara memberi berkat kepada seseorang, saudara bekerja di kantor, saudara bekerja di kebun, saudara memelihara ternak, saudara bikin keterampilan apa saja, saudara usaha-usaha yang lain, saudara menjadi artis, saudara menjadi apapun, polisi, tentara, guru, dan semua bidang pekerjaan. Saudara butuh Roh Kudus. Kuasa, pengurapan, penyertaan, hikmat. Wow, saudara akan menjadi berbeda. Roh Tuhan Allah itu menjadikan Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego berbeda. Roh itu juga yang membuat Daud berbeda. Tidak takut menghadapi Goliat. Kenapa semua orang takut? Karena mereka tidak ada roh Allah. Tapi Daud ada roh Allah di dalamnya. Roh Allah itu sudah meninggalkan Saul, sehingga Saul pun juga ketakutan. Nah, Roh Kudus ada bersama dengan kita. Jangan takut lagi. Kita akan mengalahkan dunia. Oleh apa? Oleh iman kita di dalam Kristus, di dalam anak Allah itu. Haleluya. Luar biasa. Kita lanjut bagian terakhir ayat ini. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada Dia yang percaya,
Yesus adalah anak Allah. Dan kita percaya untuk itu, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita akan mengalahkan dunia dengan iman di dalam Kristus. Jangan takut lagi. Hidupmu berubah, berbeda. Saudara, sejak saya mengikut Yesus, ya memang tetap kadang-kadang kita takut, kita khawatir, kita bingung, tapi ada jalan keluar. Ketika kita takut, Tuhan berkata jangan takut. 365 saudara ayat-ayat itu selalu bilang jangan takut, cukup sehari satu. Kita minum, kita makan firman itu. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Wow, saudara berharap apa? Sudah selesai, Tuhan sudah mengerjakan di kayu salib. Dosamu, dosaku sudah diampuni. Maut tidak berkuasa lagi atas kita, tapi Yesus yang berkuasa. Roh Kudus yang berkuasa atas kita. Kita tidak mau ditakut-takuti dan diperintah oleh dunia ini. Haleluya. Tapi kita mesti peka mendengar suara Tuhan. Nanti kita akan belajar secara khusus sesi mendengar suara Tuhan. Bagaimana? Saya dulu juga bertahun-tahun ikut Tuhan, tidak bisa. Sampai saya menerima Yesus menjadi anak Allah. Jadi berbeda. Bapak Ibu Saudara, saya menceritakan satu kejadian yang luar biasa menurut saya. Ketika saya mau menikah, ya, Bapak Ibu Saudara, saya baru pulang dari Korea. Kemudian saya diberi tugas oleh pimpinan saya untuk pergi mengantarkan satu hamba Tuhan ke Papua, bolak-balik. Saya biasanya naik kapal, tapi ini naik pesawat bolak-balik. Pulang dari luar negeri, naik pesawat bolak-balik Papua Jawa. Orang bilang saya uang banyak. Padahal semua ya karena tugas ini. Semua karena kasih karunia. Saya udah pernah ceritakan bagaimana saya ke luar negeri. Saya tidak punya berkat, tapi Tuhan menyediakan. Nah, setelah itu saya mau menikah, Bapak Ibu Saudara. Orang pikir saya punya uang. Calon istri saya waktu itu kerja, selalu membantu orang tua dan cukup membantu saudara-saudaranya. Saya juga biasa membantu orang tua saya. Dan orang pikir saya cukup berkelimpahan. Padahal selalu habis, semua dipakai untuk pelayanan. Tidak ada sisa. Nah, waktu mau menikah, saudara, tidak ada yang membantu. Keluarga saya tidak, keluarga calon istri saya juga tidak. Karena mereka berpikir saya sudah berkecukupan, apalagi baru pulang luar negeri. Semua ada. Nah, bukan kebetulan juga. Semua pernikahan yang biasa diatur oleh lembaga tidak lagi pas saya mau menikah. Dan puji Tuhan, akhirnya saya menikah. Saudara tahu enggak? Hari H sebelum 1 hari saya masih ada di Salatiga. Waktu saya berangkat, saudara mau berangkat ini 1 hari sebelumnya karena ada acara. Mereka tanya, Sumiran sudah punya jas? Belum ada, saudara. Saya tidak punya jas. Biar aja lah pakai baju sembarang-sembarang juga. Yang penting kan berkat pernikahan. Mereka bilang, jangan begitu. Satu orang sahabat saya kasih pinjam jasnya dan pas, puji Tuhan. Saya ingat Pak Hondarka kasih pinjam. Tapi celana enggak cukup. Ada satu teman lagi kasih. Cukup pinjam. Bayangkan, untuk jas saja enggak ada, dikasih pinjam. Satu lagi, baju pernikahan. Pas Ibu Cahyani meminjamkan, pas dipakai istri saya. Semua saya bawa. Saudara tahu, dalam perjalanan saya diantar oleh Pak Gindarto dan Pak Marlon. Di sana sampai di Solo dia tanya, nanti besok pakai apa sepatu? Saya sodorkan sepatu Cat. Saudara, mereka marah. Sumiran enggak boleh. Orang tidak lihat sepatu. Yang penting itu kan berkat. Tidak. Kita mesti singgah, kita beli sepatu. Saya tidak ada uang, saya bilang. Udah, nanti saya bayar. Haleluya. Hari itu di Solo kita mampir beli sepatu, beli kaos kaki, dibelikan juga baju putih. Haleluya. Saudara, saya tidak punya. Saya punya dasi. Tapi Tuhan itu baik. Amin. Saya tidak minta-minta. Saya tidak cerita, tolong kasihan saya, tidak.
Saya hanya percaya kepada Tuhan. Saya ingat ketika sampai di Ponorogo, bertemu calon istri saya, semua persiapan sudah matang, tapi tidak ada uang. Kita ke salon yang terbaik, kita tidak punya uang. Kita hanya bilang, nanti selesai kita bayar. Ke cari mobil, nanti kita bayar. Dan juga di resepsi, nanti kita bayar. Semua tidak ada. Saudara bisa bayangkan pernikahan saya kayak apa. Nah, teman saya Pak Indarto dan Pak Marlon, dia kasih berkat, tinggal di hotel 3 hari. Saya bilang saya tidak butuh hotel sebenarnya, tapi kan tidak mungkin saya protes. Mau berkat, kami terima 3 hari dong, supaya kamu bisa menikmati malam-malam pertama sebagai pengantin. Saya cuma tertawa saja, saudara. Puji Tuhan, tibalah hari pernikahan. Saya diberkati, puji Tuhan. Kemudian masuk di resepsi. Saya lihat undangan jauh lebih banyak yang datang. Dan orang-orang yang saya harap datang, mereka tidak datang. Saya pikir kalau 1, 2, 3 orang ini datang, kasih berkat, selesailah semuanya. Tapi memang kita tidak boleh mengandalkan manusia. Saya tegang, saudara. Sampai yang ada kasih ingat, Sumiran, kau menikah, sukacita, tertawa. Kau bukan kepala sekolah, hadapi murid-murid yang kacau. Saya kaget, saudara. Saya tersenyum. Tapi saya masih pikir, ini nanti selesai bagaimana. Jangan-jangan polisi tangkap saya. Tapi puji Tuhan, saudara, kami berserah. Puji Tuhan, akhirnya ditambah lagi makanan yang kami pesan, karena tidak cukup. Selesai, kami ke hotel. Semua orang berpikir kami sudah selesai nikmat semuanya. Tidak, kami buka kotak, saudara. Saya berdoa, Tuhan tolong buka 1, 1.000. Buka 1 lagi, 1.000, 2.000, 1.000, 2.000. Sampai saya hentikan, saudara. Kita berdoa dulu supaya Tuhan ubah ini jadi mujizat. Puji Tuhan, saudara. Akhirnya kami hitung sampai selesai. Puji Tuhan, lebih sedikit kami langsung pergi bayar itu semua. Mobil, salon, kami bayar itu di tempat resepsi. Beres semuanya, lunas. Ketemu satu teman tanya, sudah menikmati malam pertama? Saya bilang, malam pertama apa? Orang tidak tahu saya bergumul bersama istri saya ini. Kami tidak menikmati malam pertama. Kami bersekutu dengan Tuhan karena ada sukacita, kami boleh menang. Haleluya. Saudara, tidak mudah. Saya tidak tahu kalau saudara di posisi saya, lanjut tidak menikah. Mungkin saudara batalin. Cerita ini mungkin tidak ada tahu, keluarga saya juga tidak tahu. Tapi ini kami bawa. Kami lihat tangan Tuhan. Puji Tuhan, orang-orang itu tidak datang. Kalau orang-orang itu datang, itu bisa jadi berhala saya. Tapi Tuhan Yesus bisa diandalkan. Kalau dia sudah memberkati pernikahan di Kana, anggurnya dilimpahkan, hari itu kami juga melihat tangan Tuhan yang murah itu memberkati pernikahan saya dengan istri. Amin. Kalau saudara mendengar ini, baik-baik. Kalau engkau sudah mengalami, belum mengalami dan sedang mau pernikahan atau apapun, dengar. Iman mengalahkan dunia. Dan siapa yang mengalahkan dunia? Mereka yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Haleluya. Tuhan tidak meninggalkan saya. Saya ingat satu lagi, undangan itu saya fotokopi, kemudian teman-teman, Sumiran, jangan mau terima itu. Apa itu? Kado-kado dan karangan bunga. Saya tulis di bawahnya, maaf tidak menerima kado dan karangan bunga. Saya tulis tangan di undangan. Teman-teman saya marah saya, Sumir kasar sekali. Lah kok tadi sarankan, saya bilang. Saya kan tidak punya pengalaman, saudara. Semua urus sendiri. Tapi ya, dalam kebodohan, dalam kekurangan, kelemahan, kekuatan Tuhan nyata. Penyertaan Tuhan nyata. Haleluya. Saudara jangan takut menghadapi tantangan apapun. Saya tidak tahu tantangan saudara hari ini apa. Saya bisa ceritakan ada ribuan kesaksian. Ini kayak dongeng. Tidak, saudara. Ini kenyataan. Saya hidup. Istri saya juga bisa bersaksi. Kami melihat tangan Tuhan yang murah itu.
Kami tidak pernah minta belas kasihan orang. Saya tidak pernah minta-minta, bahkan keluarga sendiri. Haleluya. Saudara mau mengalahkan dunia, iman saudara? Ayo kita belajar terus, nikmati terus. Tuhan itu nyata, bukan hanya tertulis di kitab suci. Mujizat itu masih ada sampai hari ini. Pertolongan Tuhan masih ada. Burung gagak juga masih ada. Janda yang memberi makan juga masih ada. Kita semua bisa dipakai Tuhan untuk menjadi berkat dimanapun kita berada. Amin. Saudara-saudara, jadi jangan takut, jangan ragu. Iman mengalahkan dunia. Dan kita anak-anak Tuhan yang mengalahkan dunia. Pikirkan, renungkan hari-hari saudara. Jangan lupa saudara bisa menikmati siaran ini. Like, share, bagikan banyak teman supaya mereka juga mengalami. Tidak usah kita berdebat teologi kita, aliran kita apa. Ikuti aliran Tuhan Yesus, ikuti firman Tuhan. Pendapat orang bisa berubah, segala masa bisa berubah. Tuhan terus memulihkan gerejanya. Tuhan terus memulihkan anak-anaknya. Tuhan terus memulihkan kita murid-muridnya. Jadilah pemberita kabar baik dimanapun kau berada. Jadi hidup akan berbeda. Bapak ibu saudara-saudara, jangan lupa juga yang baru bergabung, subscribe ya, supaya kita terus siaran. Ini puji Tuhan. Saya biasanya tidak suka yang begini saudara, tapi saya merasa ini waktunya Tuhan untuk kita berbagi terus. Pengalaman-pengalaman indah bersama Tuhan harus diceritakan supaya dunia tahu. Kemarin saya belum menyelesaikan cerita saya, ya, yang kepala suku itu dia sembuh dan kemudian terus mengalami kasih karunia Tuhan lebih lagi. Haleluya. Saudara masih ingat juga mujizat 2 ekor babi. Saudara masih ingat cerita saya tentang ayam yang dipotong oleh seorang janda, ibu-ibu janda tua. Saya tinggal di rumahnya. Di akhir cerita saya kasih tahu Bapak Ibu Saudara, semua jualannya di pasar laku. Rumahnya yang dulu lobang-lobang segini sudah dipapani dengan baik di akhir tahun. Luar biasa. Satu hari saya mandi di sungai saudara. Saya terlambat. Ya biasanya cepat, sebelum jemaat datang mandi di sungai yang sama. Saya bersembunyi di balik batu besar. Jemaat datang, mereka cerita. Saya dengar yang dikatakan mereka begini. Tadi pagi Tuhan bicara kepada saya begini. Tadi pagi Tuhan bicara begini. Mereka lalu cerita. Wih, luar biasa. Rumah-rumah mereka mulai dipapani dengan baik. Dan kebun mereka menghasilkan. Jualan mereka laku. Mereka diberkati Tuhan. Sekalipun perjalanan saudara menuju tempat itu seharian kalau saya pergi pelayanan ke sana. Amin. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita dihadapkan dengan kesulitan-kesulitan. Tapi jangan pernah mengeluh, jangan pernah merasa ditinggalkan Tuhan. Dia Allah yang kita percayai, Dia menyertai kita. Dia Immanuel. Bersama dengan Tuhan, kita akan lakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Terus ikuti setiap hari, nantikan. Setiap jam 7 malam waktu Indonesia Timur. Saudara yang di Indonesia Barat jam 6, yang di Indonesia Tengah jam 6, di Barat jam 5. Terus ikuti. Ya, coba dilihat lagi 1, 2, 3, 4. Ya, saya percaya saudara akan diberkati, ditolong Tuhan dan mengalami imanmu dibaharui. Terus perkataan kesaksian itu akan memecahkan kebuntuan yang selama ini orang ikut Tuhan tapi tidak punya pengalaman berjalan bersama Tuhan. Tuhan bukan teori, Dia bukan textbook. Tuhan Yesus hidup. Haleluya. Dia hidup. Dia menyertai saudara. Dia memberi iman kepada kita. Ketika kita renungkan firman-Nya, kita perkatakan, Dia hidup. Firman Allah itu adalah roh dan hidup. Ketika kita katakan menyembuhkan orang, memulihkan orang, bahkan lebih daripada itu. Masih ingat durian? Durian itu jadi sembuh.
Masih ingat mangga? Mangga itu masih berbuah sampai hari ini, tidak pernah berhenti. Masih ingat matoa? Matoa juga terus berbuah. Tapi tidak semua matoa. Saudara masih berkata, amin. Iman itu tidak cukup di dalam hati. Hati percaya, mulut mengaku. Dan kau akan melihat tangan Tuhan yang besar itu menyertai engkau. Selamat mengalami Tuhan dari hari ke hari. Yesus hidup menyertai engkau. Jangan saudara merasa ditinggalkan sendiri. Yesus berjanji, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tapi yang disertai siapa? Yang diteguhkan siapa? Yang membawa kabar baik, memberitakan Injil. Jadi beritakan, ceritakan perbuatan besar atas hidupmu. Bagaimana kau menerima keselamatan, bagaimana kau menjadi anak Allah, bagaimana Tuhan menyertai, meneguhkan dengan tanda-tanda, bagaimana ke dalam kesulitanmu engkau lepas dan keluar dari masalahmu. Yesus tidak pernah tinggalkan. Saya sudah 32 tahun bertobat, 30 tahun saya melayani Tuhan, dan selalu Tuhan beserta kita. Alami iman bersama Tuhan, iman yang mengalahkan dunia. Tidak sama lagi. Perintah-perintah Tuhan, firman Tuhan tidak berat, karena bukan engkau yang melakukannya, tapi Roh yang di dalam kita dalam kasih karunia-Nya memampukan kita melakukan perintah-perintah Tuhan itu. Haleluya, luar biasa. Ya, terus ikuti. Saya percaya, saudara, imanmu akan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dari hari ke hari engkau akan menjadi berkat. Berhenti ego hanya mementingkan diri sendiri, baik dalam doa-doamu, dengan keluargamu, suami istri. Jangan saling menuntut, saling memberi, saling melayani. Anak-anak dengan orang tua dengan anak, adik dengan kakak. Mari jadi berkat keluarga-keluarga, jadi berkat buat keluarga yang lain. Hidup akan berbeda. Para mertua, dengar, jadilah berkat buat mantumu. Mantu-mantu, hormatilah mertuamu, orang tuamu. Terus alami. Sekali lagi, saudara sudah lahir dari Allah. Yang belum, buka hatimu, terima Yesus dalam hatimu, undang Dia masuk menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu. Simple. Dosamu diampuni, damai sejahtera turun atas engkau, dan kau menjadi anak Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami sudah dengar, kami mau terus mengalami Tuhan di hari-hari kami. Kami mau menang atas segala masalah kami, sebab Engkau yang lebih besar menyertai kami. Hamba berdoa bagi saudara kami yang belum menerima Engkau, yang terbuka hatinya hari ini. Bukalah hatimu, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, aku buka hatiku. Masuklah dalam hatiku, masuklah dalam kehidupanku. Jadilah Tuhan, penguasa tunggal atas aku. Memerintahlah atas aku, dan mampukan aku oleh Roh Kudus-Mu melakukan firman-Mu. Perintah-perintah-Mu itu tidak berat. Kok yang kami pikul itu enak dan bebannya ringan. Mengiring Tuhan, menyangkal diri, pikul salib, mematikan daging. Dan kami mengalami kasih setia, pertolongan, kemenangan, berkat-berkat rohani, jasmani, dan materi yang melimpah itu, kehidupan yang berkemenangan kami terima dalam nama Yesus. Tuhan memberkati. Saudara bukan orang asing lagi bagi surga. Saudara menjadi anak Allah. Haleluya. Selamat mengalami Tuhan. Sampai ketemu esok hari. Nantikan saya. Tuhan memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Amin.